Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tema meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Pada tema iman pada Allah melalui Asmaul Husna, ada beberapa subbahasan yang akan kita kaji bersama. Apa itu iman kepada Allah? Kemudian tingkatan-tingkatan iman kepada Allah melalui pendapat beberapa ulama. Kemudian pembagian tauhidullah atau mengesahkan Allah, Asmaul Husna dan dalilnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan, dan terakhir hikmah pelajaran dalam menerapkan Asmaul Husna. Apa itu iman? Secara etimologis, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan yang memiliki dua arti utama, yaitu ta'min yang artinya memberi rasa aman dan tasdiq yang artinya membenarkan. Iman adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, keyakinan dalam hati yang diucapkan di lisan dan dibenarkan dengan perbuatan. Jadi iman tak cukup hanya yakin dengan hati saja, tapi juga harus dibenarkan dengan perbuatan. Kemudian iman pada Allah artinya yakin sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan sifat-sifat penciptaan dan hukum-hukumnya. Tingkatan iman. Dalam pandangan Al-Ghazali, tingkatan iman terbagi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan iman taklid, yaitu keyakinan seseorang yang disandarkan atas dasar kepercayaan pada seseorang yang jujur dan terpercaya. Jadi dia bisa meyakini sesuatu karena keyakinannya pada seseorang yang menyampaikan. Kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka, mungkin hanya sebatas perkataan seseorang yang jujur. Misalkan, Anda yakin pada Allah, yakin. Apa dalilnya? Guru saya mengatakan A, B, C. Jadi keyakinannya berdasarkan dalil yang disampaikan oleh seseorang kepadanya. Itu namanya iman taklid, mengikuti. Yang kedua, ada iman ahli kalam, yakni keyakinan yang didasari dengan argumentasi dan dalil serta bukti. Jadi dia yakin pada sesuatu itu didasari argumentasi, ada dalil Qur'annya, ada bukti-bukti yang dia bisa tunjukkan. Kemudian yang ketiga ada imam arifin, yakni keimanan yang dapat disaksikan dengan cahaya keyakinan. Saya kasih perumpamaan dari ketiga tingkatan iman ini. Yang pertama iman taklid yang hanya sekedar ikut-ikutan orang saja. Yang kedua iman ahli kalam yang ada dasar atau argumentasinya. Yang ketiga ada iman arifin, ya, yang dia menyaksikan secara langsung dengan cahaya keyakinan. Umpamanya begini, kita yakin di satu tempat itu ada hujan. Mengapa Anda yakin di satu tempat ada hujan? Yang pertama yang disebut taklid itu adalah dia yakin di satu tempat yang jauh itu ada hujan karena informasi dari seseorang. Jadi ada orang yang datang dari tempat itu, kemudian ditanya, di sana hujan? Dia bilang, iya di sana hujan, saya sudah dari sana. Jadi dia bisa yakin di sana hujan karena informasi dari seseorang yang terpercaya, atau informasi dari berita yang bisa dipercaya. Yang kedua, kalau imannya ahli kalam, jadi keyakinannya berdasarkan argumentasi dan dalil serta bukti, dia yakin di sana ada hujan, dia melihat tanda-tandanya. Ketika melihat ke arah yang dia yakin ada hujan, oh sudah mendung. Kemudian ada orang yang datang dari sana, bajunya basah kuyup, kendaraannya basah kuyup. Dari mana? Dari tempat yang kita yakini di sana ada hujan. Oh, dia sudah melihat bukti-bukti bahwa di sana ada hujan. Bukan hanya kata orang saja. Kalau imannya iman arifin, yang ini keyakinan yang disaksikan, dia yakin ada hujan itu, langsung datang ke sana, dia melihat langsung bahwa di sana ada hujan gitu. Jadi keyakinan kita pada perkara yang gaib pun sama, kurang lebih seperti itu. Kita yakin adanya Allah, bisa jadi keyakinan itu
baru sebatas informasi yang didapat saja dari guru atau dari seseorang yang terpercaya. Yakin ada Allah, yakin ada surga, yakin. Kita belum melihat langsung, tapi kita bisa yakin karena informasi yang terpercaya. Yang kedua, kita bisa yakin akan keberadaan Allah, yakin akan kekuasaan Allah. Kita tahu dalilnya, baik dalil dari Quran ataupun kita bisa melihat bukti dari tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Kita dapat membuktikan bagaimana kekuasaan Allah dengan argumentasi, dalil akli dan dalil nakli, dalil akal dan dalil Qur'ani. Kalau yang ketiga, kita yakin akan adanya Allah, yakin adanya surga dan neraka, yakin adanya hal-hal yang gaib, karena dapat menyaksikan langsung dengan cahaya keyakinan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada tingkatan iman menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkatan keimanan itu ada 5. Yang pertama ada iman taklid. Sama ya, percaya dengan ucapan orang lain tanpa tahu dalil. Jadi hanya percaya dari informasi orang lain, tapi dia tidak tahu dalil, nggak tahu argumentasinya. Yang kedua, ada yang disebut dengan iman ilmu atau ilmu yakin. Ya, keyakinan yang berdasarkan ilmu, yakni mengetahui akidah-akidah beserta dalilnya, beserta argumentasinya, beserta bukti-buktinya. Yang ketiga ada iman ainul yakin. Ain itu artinya mata. Ya. Jadi mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Tingkatan ini disebut dengan ainul yakin. Makomnya muraqabah. Muraqabah artinya sudah sangat dekat sekali. Ya, kemudian yang keempat ada iman hak atau hakul yakin. Jadi melihat Allah dalam tanda petik dengan hati, mampu melihat Allah dalam segala sesuatu. Jadi dimanapun, kapanpun dia mampu merasakan kehadiran Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Tingkatan ini disebut dengan hakul yakin atau makomnya disebut musyahadah. Kemudian yang kelima ada iman haqiqatul yakin. Nah, ini di atas hakul yakin ada haqiqatul yakin, yakni iman yang membuat seseorang sangat cinta pada Allah, bahkan lenyap karena Allah hanya Allah dalam pandangannya. Tingkatan ini disebut dengan iman hakikat, makomnya fana. Sekarang kita masuk ke pembagian tauhid. Tauhid artinya meyakini keesaan Allah. Yang pertama ada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid artinya mengesahkan Allah, rububiyah seakar dengan kata tarbiyah, artinya mengurus, mencipta. Ya. Tauhid rububiyah maksudnya mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mencipta dan mengurus alam semesta. Kita yakin Allah lah yang mencipta, bukan hanya mencipta, tapi Allah mengurus alam semesta, mengurus makhluk-makhluknya. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan penghambaan dengan meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diminta pertolongan. Nah, kalau rububiyah itu ada di Quran surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah yang mencipta, mengurus alam semesta. Uluhiyah pun sama, ada di Quran surah Al-Fatihah. Dia Allah yang berhak disembah dan diminta pertolongan. Mana ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Yang ketiga ada tauhid asma was sifat. Asma was sifat artinya nama dan sifat. Meyakini pada Allah atau beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang ketiga inilah yang akan kita bahas. Kita kenal Allah melalui nama-namanya yang indah atau kita menyebutnya dengan Asmaul Husna. Kita perinci nanti satu persatu. Di antara dalil
yang menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang indah yang harus kita yakini, ada di Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artinya, hanya milik Allah asma'ul husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara dalil hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, ada sabda Rasulullah, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha, siapa yang menjaganya, menjaga nama-nama Allah yang 99 itu, menjaga artinya menghafalnya, mengetahui maknanya, dan beramal sesuai kandungannya. Siapa yang menjaganya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke surga. Maka mari kita sama-sama kenal Asmaul Husna yang 99. Setidaknya dalam pertemuan ini ada 7 Asmaul Husna yang akan kita kenal, kita hafal, kita tahu maknanya, dan kita beramal sesuai dengan kandungannya. Semoga menjadi wasilah kita bisa masuk ke surganya Allah. Pada pertemuan ini, mari kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Setidaknya dari 99 nama Allah yang indah ini, kita kenal, kita fahami, dan kita beramal sesuai kandungannya. 7 Asmaul Husna. Yang akan kita bahas adalah Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim artinya Allah Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, lagi Maha Pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Di antara dalil yang menjelaskan Allah memiliki sifat Al-Karim ada di Quran surah Al-Infitar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Peneladanan bahwa kita yakin Allah Al-Karim. Bagaimana peneladanannya? Pertama, hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Itulah di antara akhlak-akhlak mulia sebagai peneladanan bahwa kita yakin Allah Maha Mulia, Allah Al-Karim. Kemudian yang kedua, ada sifat Allah Al-Mu'min. Asma Al-Mu'min ini artinya Allah Maha memberi aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi aman kepada semua makhluknya. Jangan merasa aman kalau kita hanya memiliki harta, hanya memiliki kekuatan pangkat jabatan, hanya memiliki kekuatan fisik, tapi kita tidak mengenal Allah. Amanlah kalau kita sudah mengenal Allah, karena Allah lah hakikatnya yang memberi rasa aman itu. Di antara dalil Allah memiliki sifat atau asma al-mu'min adalah Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nah, di ayat ini banyak Asmaul Husna yang disebutkan. Ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam, termasuk ada Al-Mu'min. Allah Maha memberi rasa aman. Nah, bagaimana peneladanan kita? Kita yakin Allah Al-Mu'min Maha memberi rasa aman. Yang pertama, kita harus memberi rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan ataupun dari tindakan. Jadi orang kalau bertemu kita harus merasa aman dari tindakan kita, dari lisan kita.
menyingkirkan duri, paku atau benda lain yang membahayakan di jalan. Nah, ini termasuk memberi rasa aman. Dan kita pun harus yakin bahwa hanya Allah lah yang memberi rasa aman. Yang ketiga ada al-wakil. Artinya Allah maha mencukupi dan Allah maha menjamin. Allah maha memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Di antara dalil bahwa Allah memiliki asma al-wakil ada di Quran surah An-Nisa ayat 81. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bagaimana peneladanannya bahwa Allah al-wakil, maha mencukupi dan menjamin. Pertama, hendaknya kita meyakini bahwa Allah lah zat yang maha menjamin dan memberi kecukupan. Allah yang memberi kita rizki, Allah yang menjamin kehidupan kita, ya, dan Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Kemudian yang kedua, menjaga segala hal yang diamanahkan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Yang keempat ada al-matin, artinya Allah maha tangguh. Maknanya Allah adalah zat yang maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Di antara dalil yang menjelaskan Allah memiliki asma al-matin adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Peneladanannya yang pertama, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang maha sempurna kekuatan dan kekukuhannya. Serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan diri, tapi libatkan Allah dalam segala urusan kita. Yang kedua, menjadi pribadi yang tangguh dalam membela kebenaran. Yang ketiga, hanya berpegang teguh pada tali agama Allah. Yang kelima, ada asma al-jami'. Al-jami' artinya Allah maha mengumpulkan. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Di antara dalil yang menjelaskan al-jami' ada Quran surah As-Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Di antara peneladanan kita bahwa yakin Allah al-Jami yang maha mengumpulkan, bagaimana sikap kita? Yang pertama, merajut tali persaudaraan yang sempat terputus. Jadi kalau ada tali persaudaraan yang terputus, mari kita rajut kembali, sambungkan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Yang kedua, bergaul dengan orang yang beragam latar belakang. Yang ketiga, mampu mendamaikan orang yang sedang berseteru. Nah, itu diantara peneladanan bahwa Allah memiliki sifat atau asma al-jami'. Yang keenam ada asma al-adl, artinya Allah maha adil. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Keadilannya bersifat mutlak, tak dipengaruhi siapapun. Keadilan Allah didasari dengan ilmunya yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Di antara dalil yang menjelaskan Allah al-adil maha adil ada di Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Peneladanan terhadap asma al-adil di antaranya yang pertama, mari kita memutuskan perkara dengan adil. Yang kedua, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu juga arti dari keadilan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari lingkungan dan dari perbuatan zalim. Karena lawan dari adil adalah perbuatan zalim. Yang ketujuh, ada asma al-akhir, artinya Allah maha akhir. Maknanya, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kekal dan yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil al-akhir adalah Quran surah Al-Hadid ayat 27. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Peneladanan terhadap asma al-akhir yang pertama,
menjadikan Allah satu-satunya tujuan hidup kita. Yang kedua, meyakini segala kesudahan tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir. Jadi boleh menyebut Asmaul Husna sebagai bentuk zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Itu adalah bentuk zikir. Dan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi memohon kepada Allah dengan menyebutkan Asmaul Husna. Kita minta rizki, kita panggil ya Razzaq. Kita minta dibukakan pintu, dibukakan solusi, maka panggil ya Fattah. Kita ingin diberikan ilmu, panggil ya Alim, gitu ya. Itu artinya berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Dalilnya di depan tadi sudah kita sampaikan. Yang keempat, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Dan yang kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Yang pertama, kita memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap roja, optimisme, khauf, rasa takut, tawadu, rendah hati, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Yang keempat, akan membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim. Dan yang kelima, tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih apabila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pelajaran apa yang dipetik dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya Asmaul Husna yang 7 tadi yang kita pelajari bersama. Yang pertama, memberikan pengaruh positif bagi peningkatan iman dan perbaikan ibadah serta akhlak seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan sifat-sifat mulia dalam diri seorang muslim. Di antaranya, yang pertama, menanamkan sifat pemurah, karena di antara makna Al-Karim artinya adalah Allah Maha Pemurah. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta yang mendalam, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan pemberi nikmat tanpa batas meskipun tanpa diminta. Yang ketiga, menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Yang keempat, mencegah perbuatan maksiat, jahat atau tindakan apa saja yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghibur seseorang untuk tidak bersedih, khawatir dalam menghadapi problematika kehidupan, karena yakin Allah selalu menyertai dengan pertolongan dan perlindungannya. Dan masih banyak lagi sifat-sifat mulia yang bisa tumbuh dalam diri seorang muslim ketika sudah menghayati dan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna.